Ya pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Pak Ferry Kurnia. Selamat siang Pak Ferry, apa kabar? Selamat siang, Mas Dan Safa. nanti akan bergabung juga bersama kami ada Pakar Komunikasi Politik Mas Gun-Gun Herianto. Nanti kami akan hubungi kembali Mas Gun-Gun. Dan Pak Ferry, pertanyaan pertama ini Pak Ferry yang juga pernah menjabat sebagai komisioner KPU ya tahun 2012 sampai 2017, sekarang aktif di Partai Perindo. Nah, melihat acara deklarasi damai pemilu di KPU ini, apa urgensinya untuk gelaran pemilu ke depan? Iya, saya pikir ini tidak hanya soal simbolisasi dimulainya aktivitas proses kampanye, tapi ini sebagai wujud komitmen dari masing-masing peserta pemilu, baik itu dari partai politik ataupun dari calon presiden, wakil presiden, untuk memulai proses kampanye dengan lebih baik, dengan menjunjung pemilu yang jurdil, luber jurdil seperti itu. Dan tentunya yang paling penting adalah bagaimana proses kampanye itu diselenggarakan secara kampanye yang betul-betul bisa meyakinkan masyarakat dan menjadikan ruang pendidikan politik buat masyarakat. Itu yang memang paling penting. Tanpa adanya hoax, tanpa adanya ujaran kebencian, tanpa adanya fake news dan lain sebagainya. Ini yang memang paling penting dilakukan. Nah, dengan adanya deklarasi seperti ini menjadikan sebuah komitmen yang sangat baik dan berharga bagi seluruh peserta pemilu yang ada untuk sama-sama. Tentunya juga terkait dengan soal deklarasi ini juga kepada penyelenggara, ini juga menjadi penting bahwa penyelenggara juga harus mulai proses pemilu itu dengan mengawal dengan lebih baik, baik itu KPU ataupun Bawaslu. Baik Pak Ferry, kita tahan dulu sebentar. Kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa suasana di gedung KPU RI jelang acara deklarasi pemilu damai 2024. Ada rekan kami di sana, pemirsa, sudah ada Camar Henda yang ada di gedung KPU. Camar, bagaimana suasana terkini di sana jelang acara deklarasi pemilu damai 2024? Ya, baik, selamat siang menuju sore, Syafa dan juga pemirsa. Saat ini memang untuk proses deklarasi damai belum berlangsung, namun selambat-lambatnya akan dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini kami masih menunggu kedatangan dari pimpinan partai politik, kemudian juga ketiga calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1, 2, dan juga 3. Sekitar 3 menit yang lalu, Syafa, kami mendapatkan informasi bahwasanya calon wakil presiden dari Partai Perindo Mahfud MD ini sudah tiba di KPU Republik Indonesia, dan kita akan nantikan bersama nantinya sebetulnya seperti apa proses dari deklarasi damai yang dilakukan hari ini. Apabila berdasarkan pemantauan kami di lapangan, deklarasi akan dimulai dengan opening ceremony yang akan diiringi oleh anak-anak dari IPDN, di mana anggota IPDN ini nantinya akan mengawal proses dari arah timur menuju ke pintu masuk KPU Republik Indonesia. Opening ceremony akan dilakukan, ini terdapat hiburan berupa drum band dari IPDN, kemudian juga mengiringi parade kirap bendera terhadap 18 peserta partai politik yang ada yang sudah melakukan kirap estafet, dan artinya nanti setelah itu akan mengakhiri proses kirap dan akan dilanjutkan dengan penandatanganan kampanye akan dimulai pada esok hari. Dapat kami sampaikan bahwasanya deklarasi seluruh peserta nantinya akan dilakukan secara simbolis terlebih dahulu. Seluruh pimpinan partai politik nantinya akan diarahkan untuk maju naik ke atas panggung. Ketua KPU Hasyim Asyari ini akan memberikan bendera secara simbolis ke masing-masing partai politik sebagai tanda dibukanya kampanye damai yang akan dilakukan pada esok hari pertama 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Artinya ada waktu sekitar 75 hari untuk para capres dan juga cawapres ini berkampanye tentunya secara damai kepada masyarakat Indonesia. Dan informasi yang dapat kami sampaikan adalah aplikasi WhatsApp chatbot yakni resmi milik KPU Republik Indonesia yang nantinya dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi Pilpres 2024. Pembacaan naskah deklarasi nantinya juga akan mengiringi jalannya acara ini yang akan dilakukan secara bersamaan.
nanti akan dilakukan secara resmi oleh 3 perwakilan. Yang pertama adalah ketiga capres dan juga cawapres, kemudian juga nanti akan ditandatangani oleh pimpinan partai politik, akan ditandatangani juga oleh perwakilan calon anggota DPD yang akan disaksikan langsung oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, kemudian juga Mendagri, Kapolri, kemudian juga Jaksa Agung serta Panglima TNI. Dan ini mungkin sudah mulai terdengar, Syafa dan juga pemirsa, sayup-sayup iring-iringan dari IPDN, anggota IPDN yang akan memeriahkan untuk opening ceremony pada hari ini. Dan informasi kalau kita melihat kepada informasi yang disampaikan oleh KPU sebelumnya, bahwasanya ini akan diselenggarakan di GBK yang akan dihadiri oleh 64.000 massa dan juga simpatisan. Namun melihat kepada berbagai situasi dan juga kondisi serta berbagai pertimbangan, akhirnya diselenggarakan di KPU Republik Indonesia. Meskipun pihak dari KPU ini tidak mengimbau untuk membawa simpatisan yang banyak begitu demi kondusivitas acara, namun kita akan nantikan bersama bagaimana nanti euforia pesta demokrasi menuju Pilpres 2024. Syafa, terakhir yang dapat kami sampaikan adalah setelah adanya deklarasi kampanye ini artinya sudah secara resmi terbuka pula bahwa esok hari akan diperbolehkan untuk capres dan juga cawapres melakukan kampanye politiknya secara damai. Sekali lagi dalam rentang waktu 75 hari dan nantinya akan berakhir pada 10 Februari dan 11 hingga dengan 13 Februari tahun depan. Ini akan ada masa tenang hingga 14 Februari diperbolehkan ataupun juga akan diselenggarakannya pesta demokrasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sementara demikian, Syafa, kami kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Camar Haindra melaporkan langsung dari gedung KPU RI dan selamat bertugas kembali.